Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Nurdin. Saya mengajar di SD Al-Kautsar, Bandar Lampung. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Batch 1 LPTK UIN Raden Intan Lampung tahun 2024. Video pembelajaran ini direkam pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan tema Rukun Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Panca Prasetya Siswa. Kami siswa-siswi SD Al-Kautsar dengan ini berjanji. Satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mars Al-Kautsar, perguruan Al-Kautsarku, ku junjung nama baikmu. Janji setiap kami selalu sopan dan patuh pada guru. 5B, Saya pasti bisa, yes. 5B, Saya pasti bisa, yes. Oke, masuk. attention please. Before we study, let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran pendidikan agama Islam kita mulai, alangkah lebih bagusnya kita melakukan kebiasaan terlebih dahulu. Kita hari ini akan membacakan surah At-Tin. Siap? Baik, 1, 2, 3, go. Bismillah. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Masya Allah. Kemudian sekarang Abi minta kita membaca sebuah hadis. Hadis tentang menuntut ilmu. Masih ingat? Tolabul ilmi. Oke, 1, 2, 3. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kemudian hadis sudah, kemudian satu doa. Doa mau belajar. Masih ingat? Baik, 1, 2, 3. Rabbi sholli sadri
kita sudah membaca Al-Quran, kemudian kita sudah menghafal satu hadis, kemudian membaca satu doa. Semoga apa yang kita kerjakan itu mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah rahmati di kesempatan pagi atau siang hari ini. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua, sehat? Baik? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Coba Abi absen terlebih dahulu ya. Oke, Abi absen dulu kelas ini. Baik, yang pertama Adam Agustian. Oh, izin ya. Izin. Baik. Aiko. Oh, Masya Allah, hadirah. Begitu ya, hadirah. Baik anak-anakku sekalian, ada 3 ya. Ada 3 teman kita, sahabat kita yang izin hari ini. Mudah-mudahan mereka tidak ada apa-apa ya. Tidak ada sakit yang berarti ya. Paling-paling cuma sakit, masuk angin, nggak apa-apa gitu ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan belajar kembali bersama Abi tentang satu tema yang menarik. Satu judul tajuk yang menarik yang harus kita pelajari hari ini. Namun sebelum kita mempelajari atau kita mengulik-ngulik tema hari ini, Abi akan menanyakan dulu tentang pelajaran sebelumnya. Masih ingat apa pelajaran kita sebelumnya? Masih. Apa pelajaran sebelumnya? Mempelajari keteladanan Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Daya ingat kalian tuh masih fresh, masih tajam. Masya Allah. Seperti ada satu pepatah dalam bahasa Arab, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Ada yang tahu maksudnya? Gimana maksudnya? Oke? Kalau waktu kecil itu susah, belajarnya itu susah banget, tapi pahamnya sampai tua. Pahamnya tua sampai tua. Kemudian? Kalau tua kita belajar itu langsung lupa. Langsung lupa. Oke, Masya Allah. Ini Umar luar biasa. Bisa mendeskripsikan, bisa menerjemahkan arti dari pepatah ini. Artinya apa? Belajar di waktu kecil itu sangat mudah untuk difahami dan sampai tua masih teringat. Tapi kalau seandainya belajar di waktu tua, sudah kakek-kakek, sudah pegang pulpennya aja udah gemeter gitu ya. Ngomongnya saja sudah gemeter, maka dia itu seperti apa? Menulis di atas air. Dia nulis langsung hilang. Karena apa? Daya ingatnya sudah kurang, sudah melemah. Baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, Abi akan memberikan satu ini dulu, satu semangat pagi, satu ask breaking. Siap? Baik, semuanya pegang kepalanya. Oke, masih punya kepala ya? Baik, pegang meja. Oke, pegang kursi. Oke, tepuk 1. Yang keras 1. Sate. Masya Allah. Sate jangan ditepukin sate. Sate itu diam aja, oke? Konsentrasi? Siap konsentrasi. Baik, tepuk 1. 1. Pegang kepala. Pegang perut. Pegang hidung. Oke, Masya Allah. Oke, masih konsentrasi. Baik. Pegang meja. Pegang kursi. Pegang pensil. Enggak ada. Baik, anak-anakku sekalian, luar biasa, kalian masih tetap fokus. Oke, kita konsentrasi ke depan, kita mulai pelajaran. Siap dimulai? Siap. Bilang aku pasti bisa. Paham? Baik, siapa yang mau jadi dokter? Saya pasti bisa. Oke, yang keras. Siapa yang mau jadi orang sukses? Saya pasti bisa. Oke, siapa yang mau jadi sultan? Saya pasti bisa. Siapa yang mau jadi orang kaya raya? Saya pasti bisa. Siapa yang mau mengajak orang tuanya naik haji? Saya pasti bisa.
Siapa yang mau masuk perguruan tinggi favorit? Saya pasti bisa. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai masuk ke pelajaran kita. Baik, sebelum pelajaran ini Abi tampilkan di layar, coba perhatikan di layar. Oke. Nah, dia ini kayak siluman. Keluar. Baik, kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Artinya apa-apa itu harus ada tujuan. Kita belajar ini juga harus ada tujuan. Kamu dari rumah ke sini tadi ada tujuan nggak? Ada. Tujuannya apa ke sini? Belajar. Nah, orang tua menyekolahkan kalian juga pada tujuan. Apa tujuannya? Pengen menjadikan kalian itu jadi orang sukses. Apalagi kita belajar. Belajar kita hari ini juga harus ada tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, menyebutkan rukun Islam dengan benar. Kita akan mempelajari apa? Mempelajari rukun Islam. Rukun Islam ini adalah fondasi atau pokok-pokok ajaran Islam. Jadi kita seorang muslim harus faham tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam ini, rukun itu artinya dasar. Rukun itu artinya sesuatu yang wajib, sesuatu yang menjadi akar dari Islam. Maka kalian semua anak-anak muslim, anak-anak Islam, kita akan mempelajari. Satu, mempercayai rukun Islam. Mempercayai, yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya di dalam Islam itu ada rukun Islam. Nanti kita akan coba tahu apa saja sih rukun Islam itu nanti. Kemudian yang kedua, menyebutkan rukun Islam dengan benar. Kira-kira ada berapa rukun Islam? 6 apa 5? 5. 6 apa 5? 5. Kalau 6 apa itu? Rukun iman. Baik. Kemudian yang ketiga adalah membentuk akhlak yang mulia. Jadi dengan rukun Islam itu, sebagai orang beriman, sebagai anak muslim, itu menjadi apa? Menjadi mewarnai kita di hari-hari kita, dalam kehidupan kita sehari itu terbentuk akhlak yang mulia. Jadi orang Islam itu kalau sudah mengatakan bahwasanya rukun Islam ada 5, maka seyogianya, sejatinya dalam dirinya itu ada sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat apa namanya Allah dalam dirinya untuk apa? Menjaga, mengontrol agar hidupnya itu jangan sampai kebablasan. Paham? Baik, anak-anakku sekalian, coba kita lihat yang pertama. Abi akan masuk dalil-dalil rukun Islam dulu. Yang pertama, anak-anakku sekalian, rukun Islam itu ada 5. Oke? Rukun Islam itu ada 5, ada namanya syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat. Kalian sudah tahu kalimat syahadatnya seperti apa? Ada yang bisa? Asyhadu 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan dan aku bersaksi adalah utusan Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kita yakin bahwasannya tidak ada sesembahan, tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita percayai kecuali Allah. Bukan Tuhan, Allah. Siapa yang menciptakan alam? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan dunia dan seisinya? Allah. Siapa yang menciptakan neraka dan surga? Allah. Maka kalimat ini asyhadu an la ilaha illallah itu seperti sebuah Abi tulis aja. Perhatikan di depan. Ini Abi matikan sebentar ya. Sebentar. Baik. Oke, sebentar. Baik, perhatikan. Abi gambar ini. Apa ini kira-kira? Rumah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebut dengan syahadat.
syahadat itu seperti rumah. Jadi kalau seandainya rumah itu kalau tidak ada pintu, bagaimana bisa masuk apa tidak? Jendelanya tinggi banget, tinggi sekali, tapi nggak ada pintunya. Kira-kira bagaimana? Susah tidak masuknya? Susah. Nah, pintu masuk di dalam Islam itu disebut dengan syahadat. Di dalam rumah kita tuh ada kulkas, ada mainan kalian, kemudian ada apa lagi kira-kira di dalam rumah? Kasur, ada kompor, apalagi ada ruang tamu, apalagi ada TV, ada apa? Ada bantal, apalagi? Yang barang berharga kira-kira apa yang paling istimewa di rumah? Emas, duit, jam tangan, HP. Tapi kamu nggak bisa masuk karena gara-gara nggak ada pintu. Kira-kira mubazir nggak? Mubazir. Maka kalau kamu mau pengen dapat surga, kalau kamu pengen masuk mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah, maka pintu pertama kali adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Jadi ada dua kalimat di sini, perhatikan. Ada dua kalimat, satu ini, dua yang ini. Pertama, syahadat tauhid. Apa namanya? Tauhid. Mengesahkan Allah. Ini namanya syahadat tauhid. Kemudian yang kedua ini wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini namanya syahadat Rasul. Syahadat Rasul. Artinya apa? Mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan Nabi terakhir. Kamu lihat enggak hari ini, beberapa bulan yang lalu ada yang heboh. Ada seorang manusia yang bisa mendengar suara semut. Ada nggak waktu itu? Siapa namanya? Si Gufron. Ya kan? Ada juga katanya mendengar suara Jibril, malaikat, bisa bicara dengan Tuhan. Masya Allah. Ternyata itu semua Jadi ada juga di Indonesia itu nabi-nabi palsu. Dulu namanya Ahmad Musadek, Lia Eden apa Lia Edan ya? Itu juga. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, syahadat ini adalah menyatakan diri kita sesungguh-sungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita sembah dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Taib. Ini poin penting yang pertama. Penghapusnya mana? Oke. Habis hapus ya. Yang berikutnya anak-anakku sekalian adalah tentang Salat. Oke, tentang salat. Oke, salat. Nih, menunaikan salat. Salat tadi pagi siapa yang salat subuh? Yang salat subuh. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Yang tidak salat subuh? Allah. Kenapa tidak salat subuh? Bangunnya ke jam 6. Bangunnya udah kesiangan, jam 6. Allah. Baik, anak-anakku sekalian. Jadi, Abi sampaikan sama kalian semua. Kalau zakat, itu Allah turunkan di dunia. Oke, zakat. Kemudian puasa itu Allah cuma cukup turunkan dalilnya atau Al-Qur'annya. Hai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu puasa, maka puasa kita. Hai Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, wahai Muhammad, hajilah kamu, maka berangkatlah haji. Itu diturunkan ke dunia, diturunnya di dunia.
Kemudian apalagi? Zakat juga sama. Tapi mohon maaf anak-anakku sekalian, kalau yang ini tentang sholat ini 5 waktu ini, itu coba Allah itu panggil Nabi Muhammad langsung naik ke atas langit. Saking pentingnya. Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah. Wahai Muhammad, come here. Naik ke atas. Sampai ke atas apa? Menggunakan apa waktu itu? Bodong. Menggunakan hewan namanya buruk. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Masya Allah, sampai di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wahai Muhammad, ini tugas kamu, yaitu bagaimana mengedukasi, menyampaikan kepada umatmu tentang pentingnya sholat. Apa? Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semuanya ada 17. Jadi kalau kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah masuk dalam rumah tadi, rumahnya sudah pakai syahadat, maka kita masuk di dalam rumah, pertama kali setelah kita masuk itu kita ketemu ruang namanya ruang sholat. Maka kita harus ambil dalam ruangan itu, kita kerjakan sholat 5 waktu. Jadi kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Abi, kalau saya nggak bisa duduk, gimana ini nggak bisa berdiri, bagaimana Abi? Duduk. Nggak bisa duduk, bagaimana Abi? Tidur. Abi, kalau saya nggak bisa tidur, gimana? Pakai niat dalam hati. Abi, kalau nggak pakai niat, gimana? Udah meninggal, kita sholatin gitu ya. Kita sholatin rame-rame. Jadi anak-anakku sekalian, sholat itu juga ternyata Allah nggak Allah mewajibkan, cara mengerjakannya tergantung kondisi kita. Kalau kita lagi mampu berdiri, berdiri. Tapi kalau nggak mampu berdiri, duduk, nggak mampu duduk, berbaring. Begitu juga kita sholat dalam perjalanan. Kalau kamu sholat dalam perjalanan, ada rukhsah kan, ada keringanan. Tadinya 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Namanya jamak qasar takdim atau jamak qasar takhir. Contohnya zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4. Kalau kita mau efisien, mau menggunakan rukhsah atau keringanan dari Allah, maka zuhur kita ringkas jadi 2, asar kita ringkas jadi 2. Masya Allah. Begitu, walaupun wajib, tapi Allah mempermudah kita melaksanakan sholat. Jadi tidak ada alasan bagi kita tidak melaksanakan sholat. Baik anak-anakku sekalian, yang berikutnya yaitu tentang zakat. Zakat fitrah atau zakat mal. Jadi zakat itu apa artinya pengertiannya? Yaitu zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Apa tuh nisab? Batas tertentu. Yaitu sudah sampai setahun. Sudah sampai haul. 1 tahun. Maka kita keluarkan. Untuk apa fungsinya? Untuk membersihkan harta yang kita dapati nggak tahu dari mana sumbernya. Kemudian yang berikutnya jenis zakat. Zakat itu terdiri dari berbagai macam jenis. Yang pertama ada namanya zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi. Kemudian ada juga manfaat zakat yang Abi sampaikan tadi, yaitu membersihkan harta, meningkatkan kesejahteraan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau seandainya kita semakin rajin untuk berzakat, maka orang-orang yang ada di samping kita, tetangga kita yang miskin bisa kita bantu. Bahkan pada zaman Nabi Khalifah Umar bin Khattab, kalau seandainya ada masyarakat yang tidak membayar zakat, itu hukumannya luar biasa. Hukumannya itu sangat mengerikan. Jadi wajib berzakat ketika sudah masuk ke nisab atau sudah mencapai waktu yang sudah ditentukan. Yang berikutnya puasa. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Tahun kemarin siapa yang puasa full? Masya Allah. Abi mau tanya, ada yang bisa mendefinisikan? Ada yang bisa bicara? Yang lain selain Umar, siapa? Coba kamu.
Puasa itu apa? Menahan. Menahan dari lapar, Yes, terus menahan hawa nafsu, hawa nafsu dari sejak kapan? dari pagi, dari subuh, Dari subuh sampai maghrib. sampai maghrib. Masya Allah, tepuk tangan. Masya Allah. Oke, jadi menahan lapar dan haus, menahan lapar dan haus dari semenjak fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Maka di waktu-waktu itu, waktu puasa itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk orang-orang berdoa. Maka anak-anakku sekalian, kita berpuasa itu adalah salah satu kewajiban yang menjadi tugas kita sebagai orang Islam yang ada di dalam rumah tadi itu. Paham ya? Di dalam rumah itu masuk, yang kemudian yang pertama masuk itu ada ruang namanya ruang sholat. Kemudian ada ruang lagi namanya ruang zakat. Kemudian setelah itu namanya ruang puasa. Kemudian ada lagi nanti ruang yang paling belakang, tapi yang luar biasa, yaitu namanya haji. Haji itu tempatnya di mana? Tempatnya di Mekah. Di Mekah. Tempatnya di Mekah. Baik anak-anakku sekalian, ini haji. Ada tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kemudian sa'i. Sa'i itu apa? Berlari-lari kecil. Siapa yang pernah umroh di sini? Nice. Siapa namanya? Moza pernah umroh. Moza, waktu di umroh kamu sa'i nggak? Lari-lari nggak? Karena ada lampunya ya. Di atas itu ada garis lurus kan? Ada garis lurus. Melelahkan anak-anakku sekalian. Pada saat ada yang waktu itu kita jalan, tapi di saat tertentu juga harus kita lari. Begitu. Jadi ini berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah. Kemudian wukuf. Wukuf itu apa? Mabit. Wukuf itu berhenti, berdiam diri di Arafah selama sehari semalam. Kemudian terakhir melempar jumroh. Jadi melempar jumroh juga ada 2. Ada 3 ya. Ada 3. Pertama, tengah, dan akhir. Jadi anak-anakku sekalian, inilah rangkaian ibadah haji. Jadi dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu kalau seandainya orang muslim itu harus faham bagaimana dia menjalankan syariat Islam. Jadi rukun Islam ini adalah menjadi kebutuhan yang sudah melekat dalam diri kita sebagai siswa anak muslim. Fahim tum? Nice. Sekarang coba kita masuk ke ini ya. Kita masuk ke LKPD ya. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai Abi membagi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok 1, kemudian 2 dan 3. Abi akan membagikan tugas terkait dengan apa yang Abi sampaikan tadi, materi yang sudah sampaikan terkait dengan rukun Islam. Kelompok pertama akan mendiskusikan tentang kalimat syahadat. Oke, tentang kalimat syahadat. Kelompok kedua berdiskusi tentang sholat. Ketua kelasnya mana? Ketua kelompok. Oke. Kemudian kelompok ketiga berdiskusi tentang zakat. Mana? Oke. Baik. Silahkan kalian buat kelompok masing-masing. Kelompoknya itu agak yang di depan ke belakang menghadapnya. Oke, silahkan dibuat. Abi kasih waktu kalian 5 menit sekarang untuk mendiskusikan kelompok 1 tentang syahadat. Apa sih pentingnya syahadat dalam Islam? Kemudian yang kedua, Abi sampaikan kepada kelompok kedua tentang apa? Tentang pentingnya sholat. Apa sih pentingnya sholat?
Oke, sekarang pindah cari informasi di kelompok yang lain. Time over, waktunya habis. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai coba melihat hasil diskusi kalian masing-masing dari 3 kelompok ini terkait dengan pertanyaan Abi di di lembar tadi. Adakah yang sudahkah kalian mencari tahu untuk menjawab pertanyaan ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang apa yang sudah Abi sampaikan. Sekarang Abi minta kelompok 1, ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan makna 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat merupakan pernyataan iman yang sangat penting dalam agama Islam dan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat ini berarti aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, bisa duduk. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatir dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang penting melaksanakan sholatnya 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah salah satu rukun Islam yang paling penting dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim dewasa. Sholat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sepanjang hari dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok ketiga. Silakan kelompok 3, kelompok terakhir. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat memiliki makna membersihkan dan menyucikan, baik harta maupun jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Masya Allah. Selanjutnya Abi akan menampilkan, kalian coba buka buku tulisnya gitu ya, buku kecil. Soal 1, 2 dan 3. Soal 1, 2 dan 3 yang ada di depan. Soal 1, 2 dan 3 terkait dengan apa yang kalian baca, yang sudah kalian pelajari tadi. Untuk apa? Untuk memperkuat kembali daya ingat dan daya faham kalian terkait dengan materi kita, yaitu tentang rukun Islam. Silahkan kalian menjawab soal nomor 1, 2 dan 3. Waktunya habis. Silakan ketua kelas untuk mengumpulkan kertasnya. Hasil kerja kalian Abi akan koreksi dulu, dan insya Allah nanti besok Abi akan kembalikan dan Abi akan nilai seberapa jauh kalian sudah memahami materi-materi yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anakku sekalian, mengingat waktu yang sudah mau habis, maka pembelajaran kitab pendidikan agama Islam dengan tajuk atau dengan materi tentang rukun Islam hari ini kita sudahi, selesaikan. Attention please, before we go home, let's pray together. Start. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
English greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.